Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah sampai pada pembahasan bahawa Nabi SAW ketika beliau selesai melaksanakan salat sunnah fajar, beliau biasanya melakukan ittija' atau berbaring sejenak sambil menunggu iqamah ke rusuk kanannya. Kemudian beliau masuk ke masjid. Nah, dalam urusan masuk masjid ini juga ada beberapa perkara yang Nabi SAW lakukan untuk menjadi tauladan bagi kita, iaitu diantaranya hendaknya bersegera menuju ke masjid bagi mereka yang memang tidak melakukan qabliyah di rumah. Tapi yang melakukan qabliyah di rumah, otomatis dia bisa ke masjid setelah azan, karena dia lakukan dulu qabliyah baru ke masjid. Lalu hendaknya keluar dari rumah menuju ke masjid sudah dalam keadaan bersuci, sudah dalam keadaan bersuci. Jadi lebih bagus wudunya di rumah. Kenapa? Karena contoh dari Nabi SAW bahawa orang yang bersuci, maka setiap langkah menuju ke masjid mendapatkan pahala dari setiap langkahnya. Baik, itu yang kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Kita lanjutkan berikutnya, tauladan dari Nabi SAW agar kita mengikuti beliau dalam kehidupan hari-hari kita, karena beliaulah jalan yang Allah maksud dengan siratal mustaqim. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, artinya engkau ridai ya Allah. Kalau kita ikut jalan mereka, kita selamat. Nah, disambung dalam ayat yang lain, yaitu jalannya minan nabiyyin, jalannya para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Jalannya para nabi, orang-orang yang membenarkan Allah dan nabi, juga jalannya para syuhada dan jalannya orang-orang saleh. Maka kita ikuti nabi ini
tujuannya menyelamatkan diri agar kita sampai di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang hendaknya kita ikuti Nabi, yaitu Nabi menasihati tadi sudah berwudu menuju ke masjid, berjalanlah ke masjid, ay yakhruja ila shalah bisakinatin wa wiqar. Keluarlah menuju ke masjid dalam keadaan sakinah, tenang, wa wiqar, bersahaja. Jadi sunnahnya ketika menuju ke masjid dalam keadaan sakinah, kita berjalan dengan tenang, wa wiqar, dan bersahaja. Jadi jangan nampak dan jangan terburu-buru. Kalau orang kita mengatakan waktu mau ke masjid itu begehgo, jangan sibuk. Dari mulai keluar dari rumah tenang, sampai ke masjid pun tenang, memarkirkan motor pun tenang. Jangan kita parkir motor sampai mekaling motor go. Jangan kita parkir Honda kita sampai terkalang Honda orang, karena kita gabut, sibuk, tidak tenang. Masuk ke masjid, sandal terlempar. Jadi sandal aja nggak sempat dirapikan, terlempar dari kakinya sandal. Lalu lari dari pintu masjid, lari hanya untuk mendapatkan rukuk, sehingga dia gerubung-gerubung lari. Pokoknya gara-gara dia satu orang gabung sahabat masjid. Nah, ini tidak baik. Rasulullah SAW telah mengatakan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Iza sami'tumul iqamah," kalau engkau sudah mendengarkan iqamah, famshu ila shalah, pergilah menuju ke tempat salat atau menuju ke masjid. Nah, ini bahasa Nabi pertama, kalau engkau sudah mendengarkan iqamah. Maksudnya walaupun terlambat, tetaplah engkau ke masjid. Karena ada sebahagian orang hari ini begitu dengar iqamah, dia mengambil kesimpulan sudah iqamah, kadelan, kita nggak usah pergi lagi lah, kita jamaah di rumah sajalah. Alasan karena sudah iqamah. Kan sering orang waktu di rumah pas mau pergi terdengar iqamah, lalu dia mengatakan alahkah iqamat. Isteri pun mendukung. Isteri mengatakan kenapa yang jali, tak usah lagi ke masjid, baik iqamat tu. Malai dia sampai-sampai lagi ni, kata isteri. Akhirnya suami matikan kembali motornya, tidak jadi ke masjid gara-gara sudah iqamah. Padahal berkebalikan dengan nasihat Nabi. Kata Nabi, walaupun engkau terlambat sudah mendengarkan iqamah, famshu ila salah, tetaplah engkau menuju ke masjid. Wa alaikum bis sakinati wal wiqar, jalanlah menuju ke masjid dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang. Sakan itu tenang, maka tempat untuk menenangkan diri disebut maskan atau sakanun, iaitu rumah, tempat tinggal, itu sakan. Dan salah satu julukan Allah kepada keluarga yang bahagia yaitu keluarga yang sakinah. Maksudnya keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, tentram, akan disebut dengan sakinah. Nabi Adam, Allah katakan uskun anta wa zawjuka la jannah. Uskun itu bahasa dari sakana yaskunu, tinggallah engkau dengan tenang wahai Adam dan istrimu di surga. Makanya sifat surga itu sakinah. Surga itu tidak ada kekacauan di dalamnya,
tidak ada orang yang mengangkat suara yang menyakitkan perasaan pasangan hidupnya, tidak ada. Itu surga. Maka dipakai kalimat uskun, tinggallah dengan tenang. Itulah maksud Nabi, pergilah ke masjid dengan tenang walaupun sudah iqamah. Wal wiqar, dan bersahaja. Maksud bersahaja, jangan lari-lari seperti kita sebutkan tadi, baik pelung-pelung. Enggak usah pun kita brand Honda, kita brand apa bahasa Indonesianya? Kita brand apa bahasa Indonesianya? Kita gas lah, okey lah. Kita gas, walaupun gas sudah naik tapi kita gas. Tidak perlu begitu sampai lubang-lubang di aspal kita anggap rata semuanya. Tidak perlu begitu, santai saja. Tapi ukuran tenang dan wiqar ini yang kira-kira kita mendapatkan rakaat dalam salat jamaah itu. Jadi ukurannya bukan pula terlalu tenang, tutup pintu kembali tenang, kunci tenang, lembeng begitu saja. Sampai ke masjid orang dah pulang. Tidak begitu. Maksud tenang baik gabung. Kalaupun harus sedikit cepat, tapi jangan gehgoh begitu. Sampai ke masjid pun tenang. Oh, enggak dapat rukuk. Kita lihat bahasa Nabi berikutnya. Kata Rasulullah, wala tusri'u, jangan engkau tergesa-gesa, jangan berlari cepat menuju ke masjid. Fama adraktum fasallu. Di situ Nabi mengatakan, berapapun rakaat yang engkau dapat, salatlah. Nabi kan tidak mencela, Nabi tidak mencaci. Berapa rakaat yang engkau dapatkan, salatlah. Wa ma fatakum fa'timmu. Oh, kalau engkau tidak dapat rakaat sempurna, maka hilang rakaat itu darimu. Fatakum fa'timmu, sempurnakanlah. Berarti kategori kita sudah masbuk. Kalau enggak dapat menuju ke masjid rakaat dari awal, berarti kita masbuk. Kata Rasulullah, fa'timmu, cukup yang masbuk sempurnakan. Dapat dua, berarti kalau salat zuhur sempurnakan dua. Adakah celaan dari Nabi? Tidak. Orang masbuk apakah berkurang pahalanya? Tidak. Namun orang yang salat dari awal itu lebih tinggi pahalanya daripada masbuk. Tetapi ukuran batas ambang pahala yang diberikan Allah tidak dikurangi kepada orang masbuk, tetap sempurna. Dia berjamaah masbuk, dapatkah 25 atau 27 derajat? Dapat, selama solatnya bagus. Lalu yang selalu datang di awal takbiratul ihram bersama imam, dia punya fadilah sendiri. Jadi ini, orang ini sudah naik level, bukan menurunkan derajat masbuk, tetapi orang yang selalu bersama imam dari awal, dia punya fadilah. Ada salah satu hadis, walaupun hadis itu di sisi sebahagian ulama dhaif, ya, derajatnya dhaif, tapi para ulama mengatakan boleh dijadikan hujjah dalam urusan fadail amal, ya, fadilah beramal. Dan hadis itu banyak ditulis dalam kitab-kitab para ulama pun, walaupun dhaif dalam sebahagian ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertakbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, tidak pernah tinggal, tidak pernah masbuk, selalu takbiratul ihram bersama imam 40 hari, 40 yauman, ya, maka kutiba lahu bara'atan, kata Rasulullah, dicatat untuknya dua bara'ah. Bara'ah itu dibebaskan darinya dua, ya. Dia dijaga Allah dari dua perkara, dibebaskan dari dua perkara. Yang pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, yaitu dibebaskan dari sifat munafik. Ini hadis dicantumkan dalam banyak kitab, walaupun derajatnya ada yang berbeda-beda melihatnya. Nah, jemaah melakukan Allah,
Makanya orang masbuk tidak tercela, kecuali dia masbuk terus-terusan. Tiap masbuk, bukan tiap Pak, tiap waktu masbuk terus-terusan, masbuk terus-terusan. Ini kalau masbuk seperti ini, itu dia terkesan yastahzi', telah berolok-olok dengan solat ini. Jadi begitu azan, dia tidak datang, lambat, duduk, baca WA, baca Facebook. Pas mau iqamah, baru mandi, baru wudu. Ada sifat munafik pada dirinya, ada sifat kemunafikan orang-orang yang senantiasa terlambat dalam solatnya kalau dilakukan selalu. Tapi kalau sekali dua kali, tidak terkurangi nilainya. Kita kan nggak bisa menghindar dari masbuk. Siapa yang bisa menghindar dari masbuk? Tidak bisa. Karena bisa saja Allah berikan sesuatu yang kita duga. Pas mau pergi, kata kipun, tadi waktu azan tak sakit perut, pas mau keluar motor sudah dipanaskan, sudah sakit perut, ujungnya masbuk. Oh, selamat dari sakit perut, di jalan masuk ke lubang, jatuh ke bocoban, dorong sampai ke masjid, sudah rakaat terakhir terjadi. Makanya masbuk itu bukan sebuah celaan. Walaupun iqamah berbunyi, tetaplah engkau menuju ke masjid. Jadi ibu-ibu dirubah nasihatnya kepada para suami. Begitu sudah iqamah, jangan bilang lagi kai kamah anak-anak payah nejak ni katalan. Dia masa begitu, rubah. Bang, tetap nejak je, walaupun iqamah nejak je. Aku poh penting, tambahkan itu sedikit. Jadi ini Nabi mengajarkan keluar ke masjid dalam keadaan tenang. Kenapa begitu? Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Rahasianya di hadis yang lain juga dari Abi Hurairah, riwayat Muslim, yang tadi riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah, "Idza suwiba lis-shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun." Kalau iqamah sudah berbunyi, maka datangilah masjid, datangilah tempat salat, dan engkau tas'aun itu berjalanlah. Wa atuha alaikum as-sakinah, datangilah masjid itu dengan sakinah. Fama adraktum fasallu, berapapun rakaat yang kau dapatkan salat. Wa ma fatakum fa'timmu, dan berapa yang kurang engkau lengkapi. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila as-salah fa huwa fi as-salah. Di sini kata kuncinya. Kenapa kita disuruh berjalan dengan tenang walaupun sudah iqamah? Karena ketika salah seorang di antara kalian sudah dimulainya salat, maka engkau keluar dari rumah pun sudah dianggap seperti orang yang salat. Ini di masjid sudah mulai terdengar takbir imam, Allahu Akbar. Kita di luar masjid yang baru datang itu sudah mulai dianggap seperti salat. Jadi suasananya sudah suasana salat, maka tidak boleh lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak. Seperti orang salat tidak boleh melakukan tindakan itu. Jadi menjaga suasana salat. Oleh karena itu, seakan-akan kita sudah memulai salat, dari pintu gerbang kita sudah mulai salat kalau sudah dimulainya iqamah atau takbir. Ini yang membuat kenapa disuruh jaga keadaan kita ketika menuju ke masjid kalau sudah iqamah. Jadi kalimatnya tadi adalah kalau sudah iqamah. Tapi kalau baru azan, memang itu panggilan awal. Itu tidak mengapa gabu-gabu baju anak buku untuk bisa dapat jemaah. Baik.
Ini nasihat pertama Nabi yang menuju ke masjid, yang intinya tetap menuju ke masjid. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan Nabi ketika sudah sampai di masjid? Taqdimur rijlil yumna inda dukhulil masjid wa taqdimil yusra inda al-khuruj minhu. Ketika masuk ke masjid, hendaknya langkahkan kaki kanan ke dalam masjid ketika masuk, dan ketika keluar langkahkan kaki kiri. Berdasarkan beberapa hadis Nabi, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, minas sunnah, di antara amalan sunnah Nabi, kata Anas bin Malik, iza dakhaltal masjid, kalau engkau memasuki masjid, antabda'a birijlika liyumna, hendaknya engkau masuk dengan kaki kananmu. Wa iza kharajta antabda'a birijlika liyusra, tapi ketika engkau keluar dari masjid, keluarlah dengan kaki kirimu. Imam Bukhari mencatat banyak hadis bagaimana Nabi ketika melakukan sesuatu, beliau selalu mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang dianggap baik, tidak kotor. Beliau melakukannya yang kanan. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi sya'nihi kulli. Rasulullah itu menyukai yang kanan pada semua perkara. Rasulullah itu menyukai mendahulukan yang kanan pada semua perkara, kecuali perkara-perkara yang memang membutuhkan kiri, seperti cebok, masuk ke WC, itu butuh kiri. Tapi selain daripada itu, Rasulullah semua melakukannya dengan yang kanan. Ada hadis lain nanti menyebutkan Rasulullah memakai sandal yang dia masukkan kaki kanannya dulu. Kemudian Rasulullah memakai baju yang dimasukkan ke dalam lengan kanannya dulu. Jadi pakai baju pun sebelah sini dulu Rasulullah masukkan. Saya sudah mencobanya, ternyata susah, Pak. Coba Bapak coba, apalagi yang lengan-lengan panjang begini, ternyata susah. Memang ujian betul memang. Lebih enak masuk yang kiri. Pas kita pakai baju kemeja, mangat loop yang ui, baru masuk yang kanan. Padahal Rasulullah memasukkannya yang kanan. Rasulullah ketika menyisir rambut selalu sisir sebelah kanan. Rasulullah ketika mandi junub, maka air siraman untuk mandi junub dia siram ke sebelah kanan. Hampir semua urusan selalu Rasulullah mendahulukan yang kanan. Makanya sahabat ketika solat berjamaah pun ternyata pilihan yang utama yang sebelah kanan imam. Sahabat berlomba-lomba untuk dapat yang sebelah kanan imam. Kenapa? Salah satu alasannya, Rasulullah ketika selesai solat, beliau membalikkan badannya menghadap ke arah kanan. Maka selalu yang terpandang sahabat-sahabat yang sebelah kanan. Mereka berharap pandangan Nabi menjadi keberkahan mereka. Walaupun begitu, jangan sampai masjid ini enggak ada orang yang berdiri sebelah kiri. Enggak gara-gara pengajiannya sehingga anak beli. Itu sebelah kanan didahulukan. Saf pertama cari yang kanan, penuh yang kanan, tetap yang lebih utama saf pertama yang sebelah kiri dibanding saf kedua. Jadi jangan atur saf terus ke belakang, posisinya kanan semuanya, sehingga enggak ada orang sebelah kiri. Kasingen, masjid kasingen. Itu tidak betul. Tetap saf utama, saf pertama penuhi dulu. Namun disuruh pilih dahulukan yang kanan. Ada pahala tidak? Bagaimana tidak ada pahala? Sedangkan Allah telah menyatakan wa inna lakum
laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada diri nabimu semua tindakannya, qaulan atau fi'lan atau taqriran, semuanya dari nabimu uswah untukmu. Berarti salah satu penghuni surga yang akan tinggal bersama Nabi di surga Firdaus, mereka yang mencintai Nabi, melakukan semua yang dia ketahui tentang Nabi. Karena banyak nasihat Nabi ke sahabat, salah satu jalan menuju surga dan tinggal bersama Nabi iaitu mencintai Nabi. Cinta Nabi itu bukan hanya bersalawat, naurun telawat tapi semayang hana. Salawat salah satu, tapi bukti cinta itu lebih utama. Mana bukti cinta? Ikuti gaya hidup Nabi, jaga taat pada Nabi. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke masjid, mungkin selama ini kita tidak terfikir dengan sengaja kerana ada mbak teras. Jadi yang dimaksud dengan dari masjid itu dari mulai atas teras naik ke teras anak tangga, itu bukan tempat solat kan? Jadi yang dimaksud dengan masjid yang kita disuruh masukkan kaki kanan di area tempat yang digunakan untuk solat. Anak tangga tidak digunakan untuk solat, itu untuk naik menuju ke masjid. Halaman masjid pertama setelah anak tangga terakhir, itu yang jaga dengan kaki kanan. Berhenti dulu di anak tangga terakhir, coba lihat ke bawah, mana kanan mana kiri. Karena ada orang yang tidak tahu. Buktinya ada yang kirim lampu sen ke kanan, belok ke kiri, hancur hidup kau sabonya, habis hidup orang. Ibu-ibu hati-hati ibu, karena biasa yang melakukan itu bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Cuma korbannya ibu-ibu. Akibatnya sekarang banyak ibu-ibu yang melakukannya. Kirim lampu sen ke kanan, belok ke kiri. Berarti tidak tahu mana kanan mana kiri. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, keluar dari masjid, berhenti dulu di tiang itu, coba lihat kembali mana kanan mana kiri, lalu keluarkan kaki kiri dari masjid. Dia telah mencintai Nabi-Nya. Salah satu amalan yang sederhana. Berikutnya, sedikit lagi, 5 menit lagi, kemudian kita bertanya jawab. Ketika masuk ke masjid, apalagi yang Nabi ajarkan, yaitu ayaqul az-zikra al-warid 'inda dukhulil masjid wa 'inda al-khuruj minhu. Masuk ke masjid, bacalah zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dari Abi Hamid, Abi Humaid dan Abi Asid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid," kalau salah seorang di antara kalian memasuki masjid, falyaqul, maka bacalah. Apa bacaannya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada hadis lain didahulukan dengan bismillah, lalu salawat, lalu baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan aku pintu rahmatmu. Lalu ketika keluar, wa iza kharaja falyaqul, ketika seorang keluar dari masjid, maka hendaknya dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kelebihan darimu, aku mohon dari keutamaan dari kelebihanmu ya Allah. Ketika masuk bermohon, ya Allah bukalah pintu rahmat. Ini salah satu yang membuat kenapa orang yang sering ke masjid pintu rezekinya lancar. Lancar dalam tanda kutip berkah. Maka heran ada orang yang disibukkan mencari rezeki tetapi tidak pernah sampai ke masjid. Padahal Allah telah membuka pintu-pintu rezeki bagi mereka yang datang ke masjid. Nyondak sembahyang subuh. Ada sebahagian orang tidak solat subuh, langsung ke pasar impres.
Dia tunggu barang diturunkan, enggak pernah solat subuh. Hidup mereka walaupun uang hari itu banyak tapi tidak berkah. Makanya hidupnya begitu-begitu saja. Hidup dengan becak barang satu, buka baju, penampilan seperti orang tidak mandi, sikat gigi tidak pernah. Uang ada tapi hana mahu. Isteri ada, bahkan sudah 3 isteri, semua minta cerai. Anak ada, pasukan bodrek semuanya. Kenapa? Tidak berkah. Beda dengan orang yang ke masjid, gaji boleh sedikit tetapi keberkahannya dijaga Allah. Isteri tenang, Allah kirimkan ketenangan ke dalam hati isteri. Isteri mengatakan, tidak mengapa bang, ana buku, walaupun abang cuma bawa pulang 20,000, aku tetap mencintaimu bang. Yang kalimat isteri orang yang sering ke masjid. Tapi orang yang tidak ke masjid, walaupun jadi anggota DPR, uang meledak-ledak, uang duduk, uang tidur, uang macam-macam bang, uang masuk, uang rapat, macam-macam, meledak-ledak uang, tapi tidak pernah ke masjid. Allah tidak buka pintu rahmatnya. Yang terjadi apa? Kekacauan. Itulah mulianya orang ke masjid. Makanya disuruh tambahi kalimat begitu masuk, ya Allah, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ini Bapak Ibu harus dibiasakan bapak-bapak. Jadi kalau bisa bergerak otomatis. Begitu masuk tergerak langsung. Kita sebenarnya tahu, seperti doa masuk WC, semuanya tahu, kan? Semua tahu. Tetapi yang melakukannya sedikit. Kenapa? Bukan tidak mau melakukan, lupa. Selalu teringat begitu sudah duduk di atas tempat kloset itu, baru teringat, aku baca doa long. Besok lagi, sudah 30 tahun. Dua tapi kenapa? Tidak paksa di awal. Jadi dia dipaksa dulu di awal. Maka dibolehkan tempel di dinding luar kamar mandi, tempelnya print, you print tempel. Masjid bolehkah taruh stiker? Bagus Pak. Pesan stiker doa masuk masjid, tempel di tiang sini berapa, atau buat yang besar terus sedikit spanduk, tempel di sebelah sana, tempel di belakang, tempel. Maka yang membuat stiker itu, membuat spanduk itu, paling habis berapa? Lertuh lebih 3 spanduk. Doa masuk masjid. Orang tapi teringat, asal masuk teringat. Seluruh pahala mereka diberikan kepada yang membuat spanduk itu. Jadi ini dari antara bapa yang jamaah masjid tinggal pegang bandung ilmu, bandung pegang, bandung dan heboh apa pegang jontek, nyana jo. Tapi jangan ada foto bapa. Nanti sebahagian kepada doa tapi kepada-pada. Karena menjelang 2024 orang buat doa tapi kepada-pada. Buatlah ikhlas karena Allah. Jadi orang membaca, siapa yang memberikan jalan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri, yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan. Sederhana beramal itu. Sediakan sandal untuk menuju ke kamar mandi, sandal swallow. Seluruh yang pakai kaki-kaki berbulak-balik, yang manduk pahala kecatat katanya. Syaratnya katanya jak juga ke masjid. Ini ada orang gula silap pakai. Udah duduk di masjid. Pak nak masjid dia beli sandal. Dia enggak pernah sampai ke masjid. Sandalnya aja sampai ke masjid. Ini tidak betul juga. Allah tidak beri pahala kepada munafik. Jadi ini saat masuk ke masjid. Kemudian yang terakhir untuk subuh hari ini, yaitu salatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Rasulullah berkata, "Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Barang siapa yang memasuki masjid, janganlah duduk sampai dia salat dulu 2 rakaat. Ini betul-betul memahami maksud hadis ini, Pak. Rasulullah tidak mengatakan ada salat khusus bernama tahiyatul masjid. Rasulullah tidak mengatakan, bahkan tidak ada bahasa Nabi bahawa salatlah tahiyatul masjid, tidak ada. Nabi cuma memberi cara agar dihitung sebagai orang yang menghormati masjid. Caranya bagaimana? Masuk masjid jangan duduk,
sampai engkau salat dulu 2 rakaat. Nah, 2 rakaat itu para ulama sepakat mengatakan 2 rakaat itu apapun salatnya, kalau kita tidak duduk maka kita sudah masuk kategori tahiyatul masjid. Contoh, kita datang, waktu tinggal 3 menit lagi untuk iqamah, tidak sempat lagi kita melakukan salat khusus 2 rakaat, lalu kita langsung salat qabliyah, tapi kita tidak duduk, maka qabliyah itu juga bermakna tahiyatul masjid. Namun kalau waktunya panjang, salat terpisah khusus itu lebih baik. Waktu masih panjang, salatlah dulu 2 rakaat dengan niat salat menghormati masjid, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya waktunya sempit, jangan kejar tahiyatul masjid, lakukan qabliyah. Misal apalagi qabliyah subuh, lakukan qabliyah, niatnya qabliyah. Dapatkah pahala tahiyatul masjid? Dapat, karena tadi kuncinya jangan duduk, kata Nabi. Salatlah 2 rakaat tapi jangan duduk, maka dapat tahiyatul masjid. Memisahkannya lebih baik. Kalau seandainya kita datang di hari Jumaat, khatib sudah berada di atas mimbar, nah di saat itu satu-satunya tempat yang tidak perlu menunggu azan selesai. Khatib dah naik atas mimbar, berarti azan kedua. Di saat itu segeralah salat, tidak perlu menunggu azan selesai. Kenapa? Lihat, baca kitab, seluruh ulama mengatakan mendengarkan khutbah lebih utama daripada menunggu azan. Tapi selain itu, semua disunahkan menunggu azan. Jadi masuk masjid, azan berbunyi, berdiri, berdiri sambil tunggu azan, sahur kalimat-kalimatnya, baca doa wasilah, Allahumma rabba hazidid da'wati tammah, kemudian bersalawatlah, atau bersalawat dulu baru baca doa wasilah, lalu baca doa yang diajarkan Nabi. Kok kedua dulu, ada tiap hari kita baca Nabi ya wa rasulahnya apa mulainya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu sempurna pahala. Itu tunggu sampai selesai azan, tapi tunggunya sambil berdiri supaya tidak hilang pahala tahiyatul masjid. Kalau sudah duduk, yang maksudnya memang duduk, maka hilanglah pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau duduk karena mengambil sesuatu, atau terduduk terdua, lantai masjid basah, jatuh kita pak, itu namanya bukan duduk, terduduk terdua, itu tidak mengapa. Jadi begitu jatuh kita di atas lantai masjid, langsung kita bangun cepat-cepat kerana ingin dapat pahala tahiyatul masjid, itu tidak perlu begitu. Itu enggak dianggap duduk, yang kecelakaan nanti. Nah, ini hal-hal yang sederhana, tapi ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.